Al-Walid bin Abdullah bin Abu Muhid, dari Yusuf bin Mahik, dari Abdullah bin Amru. Ia berkata, ia berkata, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. Ini orang Quraisy yang ngomong gitu kepada sahabat Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat tersebut ngomong, aku pun tidak menulis lagi. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang dijawab Rasulullah coba? Rasulullah menjawab ketika dicurahkan begitu, tulislah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulut kecuali kebenaran. Ayo, ini hadits Sunan Abu Dawud nomor 3161 loh. Benar-benar Itu apa? memang benar. Memang Rasulullah itu pernah melarang menulis hadis ketika Al-Quran itu belum dibukukan. Takutnya apa? Bercampur itu antara Quran dan hadis gitu loh. Setahu saya seperti itu. Iya, benar. Nah, Sasugi, karena Benar, gini, ya Laude, Iya, sahabat benar. itu tahu yang mana yang wahyu, yang mana yang bukan gitu loh. Benar, benar. Yang mana Benar. gini, ada dua kisah di mana ini satu contoh. Ada hadis ketika seorang budak wanita dimerdekakan. Ketika dia merdeka, dia menceraikan suaminya. Suaminya yang diceraikan ini nangis-nangis ke beliau, ke si budak wanita yang dibebaskan ini, nangis-nangis gitu sambil bawa mawar, sambil di ini sambil apa terus dicari-cariin tuh. Tapi tetap gak mau ceweknya. Rasulullah melihat itu kasihan ke budak ini. Ngomong apa Rasulullah? Rasulullah ngomong ke wanita ini, wahai fulan, hamba lupa nama ceweknya siapa, tapi terkenal kok ini. Wahai fulan, tidakkah engkau mau untuk rujuk kembali dengan suamimu? Tanya. Apa yang dijawab ceweknya? Ceweknya bilang gini, ya Rasulullah, apakah itu firman Allah atau itu hanyalah usulan darimu? Rasulullah jawab, itu hanya usulan dariku. Oh, kalau misalnya itu firman Allah, demi Allah hamba akan mengikutinya. Itu kata budak wanita tersebut. Tapi Rasulullah bilang lagi, bukan, ini hanya usulanku. Kalau begitu aku tidak akan menikahinya kembali. Udah kelar. Nah, ini menandakan itu baru satu loh. Ini menandakan sahabat itu tahu yang mana yang firman Allah, yang mana yang wahyu, yang mana yang datang dari Rasulullah sendiri. Terus kalau misalnya kita cross check lagi, firman Allah yang datang kepada Rasulullah atau wahyu-wahyu itu datangnya kan ada dalam 6 cara. Enggak sekonyong-konyong Rasulullah ngomong, enggak gitu. Akhirnya udah enggak kayak gitu. Enggak, Gitu maksud loh. saya begini, maksud saya hadis Bukhari dan Muslim itu kan dicatat ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dan Al-Quran itu kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu terpelihara, dan sejak dari proses kodifikasinya itu para sahabat itu masih hidup dalam ingatan mereka. Sedangkan hadis Bukhari dan Muslim itu dicatat ratusan tahun sebelum itu dan melalui Hadis proses-proses yang nah, panjang. Jadi enggak. tidak tentu saja dalam hal itu semua itu tercampur dengan yang sifatnya itu kebohongan-kebohongan. Bukhari sama Nah, Muslim itu asahihoin. betul, itu memang Asahihoin sahih. itu Jadi menurut ulama-ulama itu betul, asahihoin. walaupun sahih, tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya saya berani menolak itu, walaupun saya bukan siapa-siapa. Kalau Sehubungan kalau dengan kalau kisah-kisah, yang itu namanya sangat sohi itu nggak bertentangan, Ahi. Yang bertentangannya mana ya? Kalau yang Kalau sudah bertentangan dibilang, bukan sohi, Ahi. Bukan sohi namanya. kalau bertentangan tidak bisa masuk ke sahih, memang betul. Nggak, Dia bukan jatuhnya sohi. hadis ilat. Iya, jatuhnya itu Israiliyat, jatuhnya aduh. Itu bertentangan dengan yang mana gitu? Jadi yang tadi kan kalau kita sudah berbicara tentang masa kedatangan Nabi Isa akhir zaman masih hidup di langit, itu kan pandangan itu kan sampai sekarang masih diadopsi oleh mayoritas Muslim. Padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Termasuk lagi pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu memujang seumur hidupnya. Itu saya tidak tahu apakah ada di hadis ada di hadis atau tidak. Ini Tapi pandangan itu enggak. diadopsi oleh Muslim juga. Yang sayangnya Dalam itu Al-Quran diadopsi nggak oleh pernah Kristen. dalam Al-Quran nggak pernah dinisbatkan maut kepada Nabi Isa alaihissalam. Atau wafat itu bukan berarti mati. Betul, mati yang benar mati itu maut. Akhirnya Maut. Oke, kalau gitu mari kita bahas ini. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam surat ke-5 ayat ke-117. Mari kita lihat.
Heeh. Ya, coba silakan Ya, dibaca. mutawafika itu loh. Nah, itu kan artinya wafat atau diangkat itu. Ya, nah itu dia wafat. Bentar, ini aduh Nah, hamba itu nggak artinya ketemu wafat laptop, weh. itu. Nanti hamba Jadi akan kasih lihat, hamba akan kasih lihat wafat yang artinya tidur, akhi. Nanti hamba akan kasih lihat. ya Cuma memang nanti ada wafat yang artinya tidur. Nah, Tetapi itu kan wafat dalam hal bilang Isa gitu. itu jelas-jelas wafat itu dalam arti mati. Karena kan kita lihat konteks itu Nah. dari ayat sebelumnya gitu. Itu Oh, konteks gitu. dalam arti mati, bukan tidur. Nah, Nah, gini, sayangnya gini akhirnya. Sekarang gimana caranya? Ada ayat ini Statsuki loh yang kaumnya Nabi Isa ini akan diangkat daripada kaum yang lainnya gitu. mari kita lihat, kita jelaskan dulu ya gitu di sini. Nah, Itu ayat di mana ya? sini, Lupa. kalau kita lihat dari konteks surat kelima ayat ke-117 tadi, itu ada hubungannya dengan surat kelima ayat 116. Ini saya bacakan dulu artinya, karena ini ada hubungannya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maksud engkau, tidak patut aku mengatakan yang bukan hakku mengatakan. Selanjutnya, aku tidak pernah mengatakan pada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan padaku, yaitu sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Dan selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi di sini setelah Nabi Isa itu wafat, tidak ada lagi tanggung jawab mereka, beliau itu terhadap akidah sesat kaum Trinitas yang menuhankan Yesus. Tidak ada lagi kewajiban Nabi Isa itu, karena ini dari kesaksian Nabi Isa sendiri bahwa beliau itu sudah diwafatkan oleh Allah gitu. Nah, di dalam terjemahan Depak ayat itu diperkosa, kata mutawafa itu diterjemahkan menjadi diangkat. Jadi sebenarnya penyakit merubah-rubah kitab suci Anissa itu, berapa itu? Anissa berapa? 117, Al-Maidah 116 dan 117. Al-Maidah 117 ya. Jadi di sini penyakit merubah-rubah kitab kita lihat. suci, yaitu bukan saja penyakit umat Yahudi dan Kristen, ya. Aduh, ini sampai depak di bawah-bawah lagi. Itu Akhir mereka laut ini, aduh. penyakit mereka itu ketika Ayo, mereka Al-Maidah merubah kitab 117. suci sesuai surat kedua ayat ke-79, yaitu karena kitab suci mereka sudah tidak ada lagi. Perjanjian lama, perjanjian baru itu bukanlah Taurat dan Injil, tetapi kita yang masih punya bahasa aslinya, yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Wahyu yang jelas, ya, yang khususnya tentang kata wafat di dalam surat kelima ayat ke-117 ini oleh Depak itu diperkosa menjadi diangkat, padahal itu artinya mati. Tunggu, kita Gitu. cek ya, kita cek. Kita cek Al-Qur'an kata per kata. Mutawafah ya. Ya, apa itu artinya mutawafa? Mutawafah. Silakan kata per kata. Mutawaf. Belum, ayo kita ke dunia si atau siapa ke sana. Di mana sih mutawafah tuh? Aku ngantuk udah. Jadi juga. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Mana mutawafah ini? Itu masih track. Alaihim Saya saidam dum tufihim falamma Tawaf. Tawafaita itu. Ya, itu Oh, kan oke. wafat di situ. Apa artinya itu? Bentar. Coba lihat terjemahan kata per kata. Bentar. Itu artinya mati. Nah, di sinilah sebenarnya Kita tawafat ya. Kita ke Almani ya. Sekarang ke Almani. ya, tunggu dulu, itu artinya wafat atau diangkat itu? Diangkat. Bahasa Inggrisnya diangkat. Itulah artinya terjemahan itu sengaja memperkosa ayat. Ada artinya itu mati. Jangan ke situ dulu. Aduh. Bukan jangan ke situ. Ini jelas di sini artinya wafat, bukan diangkat itu. Tunggu. Nah, inilah yang saya maksudkan, itu memang sudah terjadi penggelapan dan juga usaha-usaha untuk mengaburkan dari sejarah Yesus kan dengan usaha memperkosa ayat gitu. Ya, ini bukan masalah ini ya, ini hanya masalah perbedaan ini, oke lah, nggak masalah antara kita, tidak masalah ini. Cuma sejarah Yesus ini tertutup. Ini nggak ketemu laptop, nantilah nggak. Jadi susah bawa ayat pembandingnya, susah. Tunggu. Bentar, Ya, kita artinya- ngambil ke
Coba Iya. kita ngambil ke Ibnu Katsir ya. Ya, Ibnu Kita ngambil Katsir ke saya Ibnu udah tahu. Katsir. Ibnu Katsir itu artinya apa namanya, Diangkat juga. Diangkat juga. Oh, Saya tahu. jalan itu. lain Sama, gimana? jalan lain sama Diangkat juga. Maka- Muyasar, Ibnu Muyasar. Ah, itu saya nggak tahu kalau itu. Yang jelas di sini para mufasir itu terpengaruh dengan paham Israiliyat itu karena mereka adopsi dari Injil Matius 16:19 dan Lukas 24:51 dan karena itu adalah diangkat, itu diadopsi dari Berarti Kristen ini sebenarnya. Berarti ini para muhadis juga ditentang juga sama Ahli Laude ya. Bukan saya menentang itu, saya mengadopsi dari tafsir Al-Azhar karena tulisan dari Profesor Hamka dan juga dari Profesor Dr. Muhammad. Coba dibaca wafat itu artinya tidur itu di dalam Al-An'am ayat 60 itu. Al-Aman Wa 60. innahu la ilmu las lisaati fala tamtaruna. Oh bukan itu ya. Wa huwal ladzi ya ini enggak ada apanya. Itu tuh surah anu itu. Dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari itu. Al-An'am Al-Anam berapa? ayat 60. Iya, wafat ini berarti mustarok juga. Siapa? Ahli Laude. Sama kayak Kalau mengenai ayat mengenai Nabi Isa itu akan turun kembali, itu bisa kita lihat di dalam Az-Zukhruf ayat 61 ya, yang sering dipakai oleh Kristen itu. Dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Itu maksudnya dia akan datang kembali. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Fa innahul kan wa huwal ladzi yatawafa. Ini hadas siratal mustaqim. Tawaf Itu mengindikasikan Isa turun kembali. tawafakum tuh kan menidurkan kamu di sini posisinya. Oke, berarti Nabi Isa sampai sekarang masih hidup lah gitu ya. Masih. Oke, sekarang silakan buka surat 19 ayat 31. Surat berapa? Surat Maryam ayat 31. Maryam 31. Maryam 31 Risalah. Jadi para ulama-ulama hadis itu sepakat Nabi Isa itu memang turun kembali ya. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah sholatlah mengimani kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Awanah, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abu Hurairah, ini telah juga Tuh gitu Ahli Laude. Ini tuh kalau runtuh semua hadis-hadisnya nanti. yang di tangannya sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam, Menara Putih hakim yang adil. Damaskus. Dia akan menghancurkan salib, Hakaman babi, Adlan. menghapus jizyah, upeti, dan akan melimpah arwah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sahih hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Hadis riwayat Abu Hurairah. Wah, banyak sekali hadis-hadisnya. Banyak kok ini runtuh semua jadinya. Aduh. Ya, itu semua. Padahal Rasulullah kan Masa udah hadis itu mau runtuh semua. peganglah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu bisa dipegang Ahli Laude. As-Sunnah itu bukan hadis. Loh, As-Sunnah itu bukan hadis. Ya coba sekarang kita tahu salah lagi berangkat. Dalam hadis Ya. tuh ada As-Sunnah. Coba kita lihat surat 19 ayat 31 coba. 19 Iya, ayat 31. ini. Coba diterangkan itu. Ini. Nah, coba bacakan. Ya ini waktu masih di dunia. Ini waktu masih di dunia. Jadi sekarang dia di mana? Sekarang dia di mana Isa itu? Ya dia udah nggak dibebankan lagi Dia oleh di mana? bayar Di mana coba? Dia di langit mana kedua mau bayar Isa zakat itu? ya. dia ada di langit Bisa kedua. sekarang? Di langit kedua. Sesuai pernyataan Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Oke, berarti di sini di langit kedua Nabi Isa juga masih punya kewajiban untuk membayar zakat. Ya, Apa maghrib dulu? Itu ketika di dunia, jangan di Bukan ketika apalah. di dunia, artinya di sini kan ayat ini tidak dikatakan di dunia, diperintahkan padaku di mana saja aku berada, terlihat Nah peduli itu dia di dunia atau di coba, langit. itu kan waktu kecil itu. Emang
waktu diperintah itu langsung bayar zakat dia. Ya ini dijelaskan di sini, dia menjadikan aku seorang yang diberkati. Iya, itu perkataan Isa waktu masih dalam ayunan. Ya. Nah, apakah waktu itu dia sholat, dia bayar zakat? Ya, tetap dia mesti bayar zakat karena orang yang di dalam Gimana ayat anak juga bayi dia bayar mesti zakat? membayar zakat. Di sini artinya sudah bertentangan dengan pandangan yang tadi itu, artinya di apa namanya, dikatakan Isa itu berada di dunia. Berarti sudah bertentangan dengan ayat ini. Sebenarnya di sini tidak dijelaskan di dunia. Di sini di mana saja dia berada. Itu berkaitan dengan tugas beliau, ditengoklah itu. Dia itu akan dijadikan rasul bagi Bani Israel. Oke, berarti diperintahkan itu untuk jelaskan bayar dulu zakat. di mana Berarti dia membayar ada zakat. tugas kerasulan itu, gitu loh. Jangan digebuk rata seperti itu, Bang Laude. Ya. Jadi di sini kan jelas. Di sini tadi kan dikatakan sama Arkitrium itu bahwa Nabi Isa itu berada di dunia, punya kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan di sini sudah jelas, di sini di mana saja aku berada. Jadi di situ kalau Nabi Isa sekarang berada di langit seperti tadi keterangan itu, berarti dia punya kewajiban masih membayar zakat sampai dengan sekarang kan? Selama 2000 Emangnya tahun. waktu di langit dia masih menjadi seorang rasul bagi Bani Israel? Enggak, konteksnya bukan itu. Konteksnya di sini dan Dibaca dia dari menjadikan ayat atas. aku Dibaca dari diberkati ayat atas. di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama Itu aku ada hidup. kaitannya dengan tugas kerasulan, makanya dibaca dari ayat 30. Enggak, di sini tidak. Kola ini Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Ya, betul. Oh, kan jelas. Betul. Jadi ini konteksnya dalam kenabian. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini dan dia jadi konteks perintah ini ketika dia nanti seorang nabi, bukan waktu masih bayi ataupun sudah terangkat ke surga, begitu Bang. Oke, baik. Tapi di sini tidak mengatakan begitu. Artinya di sini kalau kita lihat dari ayat 30, dan dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan zakat selama aku hidup. Nah, Ya. jadi yang saya tekankan di sini kan, tadi dikatakan Nabi Isa ini masih hidup sampai sekarang kan, sudah di 2000 tahun ini. Ya, jadi selama 2000 tahun ini siapa Dan, yang menerima zakat Nabi Isa? Lihat, Siapa itu? Artinya Pak di Lode, sini dijelaskan di mana lihat saja dia tafsirnya. berada gitu, baik di Pak, langit lihat. ataupun di dunia. Siapa yang Lihat menerima tafsir. zakat Nabi Isa itu? Gitu. Lihat tafsirnya Pak. Itu selama aku hidup itu artinya selama dia ada di dunia ini. Masa orang bayar zakat di langit kedua Pak? Enggak, di sini tidak dijelaskan Kita sama harus dia di mikir, dunia. Pak. Ya, Tidak ada di sini. kita harus Di tahu mana apa- saja dia berada gitu. tahu konteks gitu loh. Konteksnya itu dilihat dipahami. Pak. Lihat tafsirnya coba ke bawah itu. Gitu loh Pak Lode. Kita harus bijak lah, jangan terlalu letterlet gitu kan gitu. Kita kan Ya ini itu kan waktu Isa masih dalam ayunan. Dia berkata, aku diperintahkan sholat. Aku diperintahkan bayar zakat. Apa saat itu dia sudah bayar zakat? Sudah melaksanakan sholat. Gimana cara bayi sholat? Enggak, di Gimana situ- cara bayi bayar zakat? di situ Itu kan artinya perintahnya. nanti setelah dia jadi seorang nabi. Makanya kata yang digunakan di situ mana ya? Bentar. Itulah Isa putra Maryam, maka bentar ya. Di situ itu ditekankan selama aku hidup gitu loh, dia mesti membayar zakat. Tadi kan dikatakan Nabi Isa itu berada di langit Nah, ini, dan ini. masih hidup. Jadi siapa yang menerima zakat Nabi Isa itu? Kan tidak bisa dijawab itu. Artinya di sini ya, di sini sengaja. Nah, kata wa'ausoni itu sebenarnya bukan memerintah, tapi mewasiatkan. Nah, kata wa'ausoni itu mewasiatkan. Jadi ketika bayi ya tidak mungkin dia sholat, tidak mungkin bayar zakat, itu dia diberi amanat. Nanti ketika dia jadi seorang nabi setelah dewasa, makanya dia itu menjalankan perintah-perintah Allah itu. Coba dibaca betul. ayatnya, ayat ke-19, surat 19 ayat 31. Coba diulangin biar jelas. Yaitu waja'alani mubarakan aina makuntu wa ausoni bisolati wa zakati matumtu hayya.
Nah, selama Dan aku dia hidup. menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia mewasiatkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itu wasiat. Tunggu dulu, Bukan berarti waktu itu masih bayi itu diperintah sholat. Gimana itu caranya? dipotong, itu ayat itu dipotong. Coba Dipotong baca apa? keseluruhan. Ya, kok dipotong? Nggak ada. Nah, jadi ayat itu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Jadi tadi Ustadz Sugi tidak mengatakan selama aku hidup, Ya belum hanya kan, sampai belum dengan nyampe, zakat saja selama aku kan hidup. belum nyampe situ udah Nah, Bang Laude potong. nah, bukan tadi Gitu saya loh. nggak potong, Jadi- tadi Ustadz Sugi mengatakan sampai dengan zakat saja. Padahal ayat itu kan masih ada kelanjutannya selama aku hidup. Jadi tadi Iya, dikatakan kan saya belum sampai situ udah dipotong mengatakan duluan. bahwa Jadi gini loh Bang, itu kan konteks ayat ini ketika Nabi Isa ngomongnya itu kan masih dalam ayunan. Coba mari kita berpikir cerdas deh. Apa ada anak bayi diperintah sholat waktu dalam ayunan? Apa mungkin anak yang dalam ayunan bayar zakat? Saya kan saya. enggak, Coba deh. sekarang kalau kita pikir ya, kalau kita sekarang itulah istri kita, ibu-ibu kita, walaupun dia masih sudah ada janin di dalam perutnya, itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat itu. Apalagi ketika sudah keluar. Nah, jadi penekanan di situ membayarkan zakat selama aku hidup. Jadi kan selama aku hidup, tadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu sudah Terus masih hidup sholatnya selama gimana 2000 sholatnya? tahun ini. Waktu bayi itu sholatnya gimana Saya itu? tidak memperdulikan sholatnya, tetapi zakatnya Loh. selama aku hidup itu siapa yang menerima zakat Nabi Isa itu? Saya juga mau menerima zakat dari seorang Nabi, itu kan beda ya. Saya juga mau gitu loh terima zakat dari Nabi Isa itu. Barangkali mungkin pemirsa ada yang tahu, silakan berikan informasi di mana Nabi Isa itu membayar zakat. Saya mau menerima zakat Nabi Isa itu selama dia itu hidup. Jadi di sini saya sudah tegaskan bahwa memang umat Islam sendiri itu sengaja merubah-rubah Al-Quran yang sudah jelas ini. Hadis itu kan sudah ratusan tahun. Jadi jika ada hadis yang bertentangan dengan Jadi Al-Quran, untuk kita harus memahami menolak hadis itu. Al-Quran itu tidak bisa dengan otak kita sendiri, juga harus pakai hadis dan para ulama-ulama yang sudah setujui, sudah diketahui kredibilitasnya, begitu loh. Mana mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan otak kita, apalagi ilmu kita masih cetek. Oke, 15 baik. ilmu yang Oke, harus kita saya tanyakan dulu. Saya apa tanya ya? ya kepada para pemirsa di sini. Iya. Buya Hamka itu ulama yang kaliber seperti apa? Buya Hamka. Bagaimana kapasitas beliau itu? Tergantung Ya, guru sanadnya Iya ke kan? siapa, gurunya Ah. siapa sanadnya. Buya Hamka itu sudah diakui dunia. Itu ulama yang sudah diakui dunia keilmuannya. Di dalam tafsir Al-Azhar, ya beliau mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, termasuk ketika mengutip dari surat 19 ayat ke-31. Di dalam buku ini, yakni di dalam buku ini nih, saya sengaja nih tampakkan ini nih, tampakkan kamera nih biar pemirsa di sini pada apa ya, bisa mana nih kamera saya bisa aktif nih. Nah, ini di dalam buku ini nih, silakan dicari ya. Nah, ini dijelaskan secara panjang lebar bahwa hadis itu sudah mengalami dalam kodifikasi hadis itu sudah memang penyakit umat manusia dalam merubah-rubah kitab suci itu masuk di situ. Nah, di sini juga saya punya fakta-fakta dari buku-buku para Oke. ulama bahwa Jadi hadis itu Az-Zuhruf sudah itu benar Bang Laude. ya. Az-Zuhruf ayat 61, apa maksudnya Isa menjadi pertanda hari kiamat itu? Az-Zuhruf itu tidak menjelaskan tentang Isa. Jadi ayat itu tidak ada Loh. hubungannya dengan Isa di situ. Itu Baca sudah- aja dari ayat 58 itu. Itu Isa itu. Sudah tertutup, tidak ada. Itu bukan Isa di situ. Jadi baca dengan baik sampai ayat 64 deh. Oke lah, kalau tentang itu tidak masalah lah, itu kita nanti lah. Sekarang Ya, ayat saya 1931 itu belum tunggu dipecahkan dulu. sampai sekarang. Saya Jadi jangan ingin sampai ke 70 saya dulu. ingin komentar Bang Laude. Ayat yang jelas-jelas mengatakan Isa akan menjadi pertanda hari kiamat. Itu saya ingin tahu itu Oke. gimana. Sebelum situ kan tadi saya sudah katakan bahwa di situ itu tidak menjelaskan tentang Nabi Isa di situ. Sebentar selesaikan dulu 1931 dulu yang tadi. 1931. Gimana? Selesaikan. Bentar, ini salah Anda kalau mengatakan itu nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa, gimana sih? Coba Hah? tadi ya nih. Nah, Ya bukunya 60. Walau nasa'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya pada
ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai ganti kamu di bumi. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtaruna biha fatabiuni hada suratul mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah yang lurus. Nah, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh yang nyata. Terus 63. Ya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perlukan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Itu berbicara tentang Isa, Bang. Bang Laude. Oke, kalau itu berbicara tentang Isa, berarti tadi sebelum saya jelaskan tentang itu, berarti tadi sepakat nih. Nabi Isa itu sudah wafat berdasarkan surah 19:31, tidak perlu enggak. Nah, wafat itu artinya dia diangkat. Berarti di sini surat 19 ayat 31 ini keliru gitu. Bukan, Anda yang salah paham. Kan sudah saya kasih contoh tadi Al-An'am ayat 60 itu. Wafat bisa berarti ditidurkan. Oke, jadi yang membayar zakat siapa itu? Kalau sampai sekarang ada bayar zakat. Dari mana bayar zakat di langit? Gak ada bayar zakat. Di sini kan tidak dikatakan itu kronologinya dalam konteks selama kenabian. Aku berada di sini ya, kita baca lagi ayatnya ya. Dan dia menjadikan aku diberkati selama aku berada. Di mana saja aku berada, bukan di bumi di sini. Ya, apalagi di langit, tidak ada di sini di langit. Itu konteksnya dengan tugas kenabian, Bang Laude. Ya, tidak ada konteks. Setelah dia terangkat, tidak ada lagi tugas kenabian di sana. Mau kan, jadi nabi siapa dia? Kan di sini penekanannya selama aku hidup. Kan tadi katanya dia masih hidup sampai sekarang. Berarti iya, kan dia punya kewajiban membayar zakat kan itu, gitu. Waktu ada di dunia itu. Iya kan gini posisinya gini loh Akhilaude. Itu tuh kan nanti akan turun lagi ke dunia. Iya, akan turun kan. Berarti dia punya kewajiban membayar zakat gitu kan? Betul, nanti ketika dia hidup 7 tahun itu nanti dia akan membayar zakat. Jadi, selama aku hidup kan. Selama 2000 tahun ini dia membayar zakat kemana gitu? Kan selama ya dia enggak sekarang gini, kewajiban zakat tuh gimana sih? Ya. Kalau ada pekerjaan kan? Kewajiban zakat itu kan selama dia hidup. Iya, kalau ada apa? Zakat itu dibayarkan kalau ada apa? Kalau ada penghasilan, iya enggak? Ya. Ada penghasilan, ada yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang di langit ada kerja apa di langit? Enggak, di sini penekannya selama aku ya hidup gitu. Ya itulah makanya itu jangan dipukul rata seperti itu. Dilihat dong hukum zakat kayak gimana. Berarti di sini itulah makanya yang saya jelaskan tadi. Di sini penyakit merubah kitab suci itu tidak saja. Sekarang saya tanya Bang Laude, tapi penyakit umat Islam ayat juga 61, gitu. Azuruf ayat 61 itu untuk terangkan kepada saya bahwa Nabi Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oke, yang jelas kita nggak selesaikan dulu yang surat ke-19:31 ini. Nah, iya, itu nanti akan selesai itu. Kalau Anda bisa jawab ini akan selesai. Nah, itu. Enggak, di 19:31 dulu. Siapa yang membayar zakat Nabi Isa ini? Siapa ayat yang bentar Bang. Yeah. Ayat yang berdekatan dengan turunnya Nabi Isa di Al-Qur'an cuma ini. Coba tunjukkan yang tentang membayar zakat ini, siapa yang membayarkan zakat Nabi Isa selama dia hidup? Ini yang dipermasalahkan kan Isa itu datang lagi atau tidak. Intinya kan itu yang kita bahas. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan itu menurut saya ini. Nah, menurut Bang Laude gimana coba? Tolong jelaskan kepada saya, Nabi Isa itu akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Di sini di dalam Al-Qur'an ya, coba kita lihat. Ayo kita buka ramai-ramai surat Az-Zukhruf ya. Ayo mari kita buka di situ surat. Enggak, di sini saya tuh masih belum dapat poinnya nih, surat ke-19 ayat ke-31 itu. Siapa yang itu nanti akan terjawab sendirinya, percayalah. Kalau ini terselesaikan, dia akan menjadi pertanda datangnya kiamat itu maksudnya apa, itu akan terselesaikan gitu. Oke, di sini. Oke. Kalau kita lihat ya di sini. Nah, jadi surat Az-Zukhruf itu sebenarnya gampang aja, itu kacang-kacang aja gitu. Nah, cuma di sini masalahnya ya, tadi kan kita sudah melangkah dari surat kelima ayat ke-117. Saya sudah jelaskan bahwa surat kelima ayat mana maksudnya? Enggak itu harus diselesaikan dulu itu Az-Zukhruf. Enggak, Az-Zukhruf itu ya. Kenapa di sini surat kelima ayat ke-117 tadi belum dijelaskan. Saya sudah jelaskan bahwa orang-orang itu ya, termasuk Depak itu memperkosa ayat, kata wafat diterjemahkan menjadi angkat. Kemudian itu tentang 1931. Kalau ada perbedaan, tidak perlu menuduh saudara muslim seperti itu bahaya ini. Jangan menuduh seperti itu.
Ya, apalagi kita ini masih fakir ilmu. Nggak perlu kita menuduh seperti itu. Kalau ada salah paham nggak perlu menuduh. Itu saran saya sih seperti itu. Oke, enggak, karena di sini Ustaz Sugi, di sini kan saya masih belum Begini Bang mendapatkan Laude, penjelasan, karena di sini setahu saya umat Islam itu tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran. Ya, jadi tidak mungkin umat Islam merubah-rubah ayat, tidak mungkin. Itu jelas tidak mungkin. Ini tuduhan Anda berat, bahaya. bukan Ustaz Sugi gini. Jadi yang menjamin dari kemurnian Al-Quran itu bukan umat Islam, tetapi Allah sendiri yang menjaganya. Ya, betul. Allah Tapi sendiri yang umat menjaga. Islam tidak punya kepentingan Jadi, untuk merubah Al-Quran. manusia, Umat Islam itu sami'na wa ata'na. ya, manusia termasuk umat Islam sendiri itu penyakitnya sama saja, manusia siapa saja itu berpotensi untuk merubah-rubah kitab suci. Kenapa Al-Quran itu terpelihara? Itu atas jaminan dari Tuhan sendiri, bukan jaminan dari umat Islam, tidak, tapi jaminan dari Tuhan sendiri. Jika saja tidak terpelihara Al-Quran itu, ya, ada misalnya, makanya dulu itu kan dilarang tuh mencetak Al-Quran itu terjemahannya saja, atau bacaan sholat itu, bacaan sholat itu dalam bahasa Indonesia itu kan dilarang karena masalahnya begitu. Kembali kepada sabda Rasulullah. Apabila di antara kalian terjadi perbedaan, ya, maka kembalilah kepada Quran dan hadis dan kepada ijma ulama terbanyak. Karena aku tahu umatku berkumpul bukan untuk membahas yang mungkar. Itu hadisnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kesepakatan ulama terbanyak itu? Apakah Isa diwafatkan atau Isa itu tidak diwafatkan? Kembali saja ke situ kita. Sudah. Kalau itu hadis berbicara begitu. Kalau saya pertama itu saya tidak ikut ulama, saya ikut apa kata Al-Quran dulu gitu. Loh. Nah, nggak bisa. Nabi An-Nisa juga ayat 59. Ulama itu pewaris para nabi, nggak bisa ya, ulama itu memang pewaris para nabi, benar. Tetapi kan dalam hal ini ulama juga berbeda pandangan gitu. Nah, sekarang ini, gitu. Ilmu apa yang Anda miliki? Apakah Anda sudah memiliki 15 ilmu supaya bisa nafsir Al-Quran? Satu aja setengahnya nggak sampai Ustaz Tugi. Tapi saya dalam hal ini kan saya mengadopsi dari orang yang benar-benar sudah paham tentang kapasitas keilmuannya seperti siapa namanya sih? Siapa namanya? Silakan. Siapa? Buka Tafsir Hamka. Tafsir Hamka. Karya Al-Azhar. Kemudian di buku ini silakan. Nanti dibuka. Hebat-hebatnya orang sekarang Bang Laude. Seprofesor-profesornya sekarang itu tidak melawan sahabat Nabi. Sementara para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, ya kan, itu jelas-jelas menerangkan bahwa Isa itu akan turun kembali. Di mana? Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, Ibnu Katsir ini sudah tidak diragukan lagi. Kapasitasnya tidak ada yang meragukan kapasitas Ibnu Katsir, enggak ada. Kalau saya gitu. Kalau ini pendapat ini nggak keluar dari salafus salih ini tuh. Pendapat ini yang Nabi Isa masih wafat di bumi ini nggak keluar dari salafus salih. Belum pernah mendengar hamba tuh. Jadi sebenarnya ya pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup itu semuanya itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu dulu. Az-Zukhruf ayat 61 itu jelas sekali. Bahwa dia akan menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Nah itu aja. Coba terangkan kepada saya menurut Bang Laude seperti apa. Sebelum kita lihat dulu ya. Nah sekarang di sini kan tadi sudah terlalu panjang itu satu kita, tapi poin-poinnya dari ayat itu belum dapat gitu loh. Ya itu poinnya. Masih apa Bang? Nah jadi di sini ya, namanya seperti yang saya katakan tadi, ketika Nabi Isa masih dalam ayunan, dia berkata seperti itu, bukan berarti waktu itu juga dia melaksanakan. Jadi dilihat konteks begitu. Gini Ustaz Sugi. Sekarang kita lihat ya surat Al-Anbiya surat ke-21, di sana dikatakan kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Ya, artinya sebelum Muhammad, itu termasuk Isa juga di situ kan, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kemudian ayat ke-8, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal gitu. Lalu kenapa mengatakan bahwa Nabi Isa itu kekal? Yang bilang Nabi Isa kekal siapa? Tadi kan dikatakan Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Masih hidup tapi bukan kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti dia akan diwafatkan juga setelah kedatangannya ke dunia. Makanya ada hadis yang mengatakan setelah Nabi Isa datang ke dunia itu
dia akan hidup selama 40 tahun dan setelah itu diwafatkan. Tidak ada Nabi Isa kekal, nggak ada. Jelas ayat Al-Qur'annya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Nah, kalau sekarang dia belum mati bukan berarti dia kekal. Iblis juga belum mati bukan berarti dia kekal. Tidak. Coba buka lagi, tadi kan surat itu kan belum ketemu tuh. Oke lah kalau itu dikatakan oke lah, saya terima lah gitu ya, saya terima lah walaupun masih agak blank juga. Sekarang buka surat ke-5 ayat ke Tunggu dulu. 116. Saya minta satu ayat ini aja belum Anda terangkan. Ya, Tolong Mas, terangkan oke. ini. Az-Zuruf ayat 61 itu. Enggak. Saya ingin Di sini Az-Zukhruf 61 kan tadi saya juga kan sudah beberapa ayat yang saya sampaikan tapi belum dijelaskan juga. Jadi sebelum saya jelaskan surat Az-Zukhruf 61, jelaskan dulu yang poin-poin yang sudah saya sampaikan ini tadi gitu loh. Biar adil gini Ustaz. Iya, ini menjadi kunci, Bang. Ini menjadi kunci. Az-Zuruf ayat 61 ini kunci. Kalau ini terjawab maka selesai udah. Silakan. Oke. Begini Ustaz Sugi. Jadi ayat itu kan kunci. Menurut Ustaz Sugi kan itu ayat Iya. itu kan kunci. Ini kunci karena Nah, tidak ada ayat yang berkaitan dengan apa ya, selain ayat ini berkaitan dengan turunnya Nabi Isa kedua. Selain ini saya tidak menemukan begitu. oke. Az-Zuruf ayat 61 kita bahas itu. Nanti akan selesai sendiri kok. Enggak, tadi itu surat ke ini ya, tadi yang di situ tentang surat ke-21 ayat 8 Oh, itu itulah. dijelaskan enggak? Kan dicoba saja dulu. Az-Zuruf ayat 61 ini kita coba, kita bedah. Jangan, nggak usah takut dah. Kita bedah, ayo. Az-Zuruf sini, ayat enggak. 61. Enggak, tadi di sini Ustadz Sugi surat 21 Al-Anbiya ayat 8 tadi, itu Ustadz Sugi menjawab bagaimana itu? Yang dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang kekal. Iya, Nabi Isa itu tidak hidup kekal. Yang bilang Nabi Isa hidup kekal siapa? Nanti dia setelah datang kedua, menurut hadis, dia akan hidup selama 40. Entah 40 tahun, 40 hari, tidak jelas. Yang penting 40 dan setelah itu akan diwafatkan. Makanya di dalam Quran itu yang mengatakan dia akan dibangkitkan kembali, Masuk. itu kan menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari kalau nggak salah itu. Itu berbicara masa akan datang. Masuk. Gitu. Dilihat fi'ilnya itu. Amutu. Itu fi'ilnya fi'il mudhari itu. Di dalam surat berapa Ustaz? Yaitu yang apa namanya? Mengatakan diberkahi pada waktu aku lahir pada aku 1931 ya. Iya. Itu kan fi'ilnya fi'il mudhari itu. Itu kan berbicara masa mendatang. Kata amutu itu. Nah, kalau nggak percaya tengok aja ciri-ciri fi'il mudhari itu seperti apa. Oke, di sini kalau saya sendiri ya Ustadz Sugi ya, saya kan tidak paham tuh tentang fiil-fiil, tentang Iya. apa bahasa Arab saya tidak paham. Ya, memang Dan untuk memahami Al-Quran tentu kan kita harus paham bahasa Arab, kan begitu. Nah, di sini kalau saya lihat dari surat ke-19, surat Maryam ayat ke-9, surat 19 ayat ke-31 ini sudah sangat jelas. Kita tidak perlu lagi untuk paham bahasa Arab karena di sini ayatnya sudah sangat jelas sekali. gimana kita akan ragam bisa penafsiran mengerti gitu. maknanya, Bang. Ya, kalau kita tidak tahu ini sebenarnya kata yang dipakai ini kata lampau atau masa mendatang seperti itu. Harus tahu soal itulah. Ya, baik. Jadi kan kalau di dalam Nah, konteks ternyata sini, kata amutu itu masa akan datang. Itu fi'ilnya fi'il mutu yang mudhari. di mana ini Ustaz Sugi di mana yang ada kata mutu tadi di dalam surat ke Al-Anbiya ya, Al-Maidah ya. Nah, kalau di sini tadi yang sampai sekarang belum terjawab itu, ini nantilah surat Al-Zukhruf 61 itu nanti. Karena di sini saya sangat ini belum terjawab ini tentang 1931 ini, Maryam 1931 ini. Tadi dikatakan Apa tuh, Pak? bahwa Ini ada anunya nih. Apa tuh? Ada Nah, pakarnya silakan. Al-Quran. Silakan. Sebenarnya menurut Pak Rizal, Apa tuh? Isa ini diangkat dalam keadaan wafat atau dalam keadaan hidup. Monggo Pak Rizal, ini yang mengajar di sini. Silakan Pak Rizal. Dia menghadapi Samuel. Dia Itu kata angkat, Mbak, ya. mutawafika itu loh. Di dalam Ayat berapa lupa saya? Bentar, saya sapa dulu anggota saya. Mbak Yanti, Mbak Yanti Yazid, speak Mbak Yanti. Mbak Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ji.
Masih ke ruangan Mbak Yanti, masih ke ruangan alasan ini ada Pak Al, ada Pak Iman, saya ada sebentar sini perlu ya, nunggu kawan yang lain. Masuk ke ruangan break di situ. Bang Sugi bantu Mbak Yanti, Bang Sugi. Ya Pak Ji. Oke. Oke Pak Ji. Ya. Oh, udah nih kelar nih, dapat ininya. Kayaknya akhir lawannya belum sampai beres bacanya nih. Yang mana? Sebentar. Nanti beres Okti Yanti masuk ke roomnya Ustadz Rizal, hamba jelasin. Udah masuk. Belum ya? Bentar, saya pindah ke sana Bu ya. Ustadz Rizal Al Hasani. Udah diterima Bu. Udah diterima tuh Bu. Satu lagi Mulyana Abdullah, Mulyana Abdullah. Mulyana Abdullah masuk ke ruang saya deh. Tuh masuk ke ruang saya semuanya. Klik aja Bu linknya itu yang dapat. Tuh ruang saya semua tuh. Sebentar. Mbak, maksudnya tunggu apa sini ya? Tunggu Iya, apa iya. di sini ya? Pak Ustadz, sebentar dulu Pak Ustadz, ini ada masalah dia. Coba ulangin lagi Pak D tadi ngomong apa Kan ini? ada Sahabat TV. masalah, ada hilaf. Hilafi ya. Mutawafika, kata Mutawafika. Maaf, mau tanya nih di sana sudah masuk waktu maghrib belum ya? Iya, saya masuk maghrib nih, maghrib dulu saya. Sebaiknya kita sholat maghrib dulu. Ya tafadhol maghrib dulu. Oke, Pak Sugi, ayat berapa kemarin Mutawafika tuh Pak Sugi? Itu berapa tadi? Surat 5 117. 5:117 ya? Iya, itu ada hubungannya dengan surat 5 116 itu. 5 Yang Pak D bilang tadi apa Pak D? Iya. Ya, nah itu tafadhol pada sholat dulu hamba Iya, jelasin. silakan. Salam dulu ya. Sebentar Pak D kalau masih ada.